Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di hari ini? Pak Guru harap kalian selalu baik-baik aja. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang pelajaran keempat, materi yang kemarin Pak Guru kirim. Nah, di hari ini Pak Guru akan menjelaskan kembali pelajaran keempat PJOGA kelas 6. Ya, pelajaran keempat. Kalian silakan buka di halaman 64. Ya, variasi dan kombinasi seni bela diri pencak silat. Nah, seperti apa variasi dan kombinasi seni bela diri pencak silat itu? Sebentar kita akan membahasnya ya anak-anak. Nah, namun sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan berdoa. Nah, semua ambil sikap doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang materi pelajaran 4, yaitu variasi dan kombinasi seni bela diri pencak silat. Nah, oke. Pertama, kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pelajaran 4, yaitu yang pertama, kita memahami dan kita menjelaskan gerakan, variasi, dan kombinasi gerak dasar, memukul, menangkis, mengelak, dan menendang dalam seni bela diri pencak silat. Jadi kita akan mampu untuk menjelaskan gerakan, variasi, kombinasi gerak dasar pencak silat ya anak-anakku. Nah, yang kedua adalah melakukan dan mempraktekkan gerak, variasi, dan kombinasi gerak dasar, memukul, menangkis, mengelak, dan menendang dalam seni bela diri pencak silat. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini pada materi pelajaran keempat. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum kita mengetahui apa itu pencak silatnya, seni-seni bela diri apa saja yang terdapat dalam pencak silat ini, kita harus mengetahui pengertian dan seni bela diri ya. Jadi kita tahu pengertian pencak silat itu seperti apa. Jadi di sini perlu kalian ketahui anak-anak bahwa di Jawa orang menyebut ya pencak silat menggunakan istilah pencak, sedangkan di Sumatera dan daerah lainnya menggunakan istilah silat ya. Jadi pencak silat diartikan gerak dasar bela diri yang terkait dengan peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, pertunjukan, ataupun pertandingan. Yang artinya anak-anakku, di Jawa ya, di orang-orang di Jawa mereka sering menyebut olahraga ini sebagai ya istilah pencak ya. Jadi pencak, sedangkan di Sumatera di daerah lainnya menggunakan istilah silat. Jadi sambung dari kedua arti dari kedua daerah itu adalah pencak silat. Nah, pencak silat ini anak-anak diartikan sebagai gerak dasar bela diri. Jadi gerak dasar bela diri ini juga termasuk dalam objek ya gerak dasar seni ya, karena dia mengeluarkan gerakan-gerakan atau jurus-jurus anak-anakku. Oke, berikut. Nah, B. Silakan buka di halaman 66. Nah, B. Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif untuk membentuk gerak dasar seni bela diri pencak silat. Nah, anak-anak, jadi di pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Nah, gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor yang terdapat di dalam olahraga pencak silat itu yaitu ada gerakan berpindah tempat, ada gerakan tidak berpindah tempat. Nah, contoh gerakan berpindah tempat itu pada saat melakukan ya roll dalam pencak silat ya, atau memperagakan jurus. Nah, itu sudah berpindah tempat. Tetapi kalau tidak berpindah tempat itu ada gerakan-gerakan tangkisan, gerakan-gerakan pukulan, gerakan-gerakan tendangan. Nah, jadi gerak pencak silat ini juga ya ada gerakan non lokomotor dan lokomotor yang terkandung dalam gerakan tersebut ya. Oke, di sini sebelum melakukan kegiatan kamu berdoa terlebih dahulu
memohon kepada Tuhan agar selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Nah, jadi ini mengajak kita ya, Pak Guru juga mengajak kita untuk melakukan aktivitas apapun, entah itu aktivitas makan, aktivitas berolahraga, aktivitas belajar, kita harus terlebih dahulu berdoa. Ya, anakku, kalau aktivitas olahraga, kita pertama-tama harus melakukan berdoa. Yang kedua, pemanasan, setelah itu masuk di inti-intinya. Ya, inti-intinya itu seperti membuat gerakan silat, ya. Seperti inti-intinya, seperti inti dalam berolahraga sendiri, seperti lari. Itu yang disebut dengan tujuan kita melakukan berdoa. Ya, tujuan kita melakukan pemanasan agar berolahraga tetap baik. Oke, yang berikut, lakukan pula pemanasan agar tubuh siap melakukan kegiatan selanjutnya. Dan sudah melakukan inti pelajaran, jangan lupa melakukan pendinginan agar suhu badan menjadi normal seperti semula. Nana yang artinya adalah pada saat melakukan olahraga kita harus terlebih dahulu pemanasan. Ya, pemanasan, sesudah pemanasan masuk ke kegiatan inti. Sesudah kegiatan inti itu kita harus melakukan pendinginan agar mengembalikan ya suhu menjadi normal ya. Oke, yang berikut adalah setelah kamu memahami variasi dan kombinasi gerak pencaksilat, ayo kamu amati, praktikan, dan diskusikan dengan kelompok agar bisa menguasai. Nah, jadi anak-anak, pada saat kita sudah melakukan gerakan tersebut, kita sudah paham, maka kita harus melakukan ulang ya, kita harus melakukan gerakan terus menerus, atau kalau ada teman yang membutuhkan, kita harus menjelaskan, mendiskusikan dengan teman kita. Oke. 1. Variasi dan kombinasi gerak memukul, menangkis, dan mengelak. Nah, di sini kita buka di halaman 66. Nah, di sini berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan variasi dan kombinasi gerak memukul, menangkis, dan mengelak. Oke, di sini langkah-langkah untuk melakukan gerak memukul, menangkis, dan mengelak. Yang pertama, mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat, sikap 1. Nah, yang pertama seperti gini, kita harus melakukan berdiri ya, posisi kaki kita rapat ya, seperti ini. Gambar A, kalian silakan perhatikan di sini. Yang kedua, anak pertama A melangkahkan kaki ke depan dan kaki kiri bertahan di belakang sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Nah, seperti begini. Ya, jadi anak pertama A. Jadi anak pertama A ini dia melangkahkan kaki ke kanan ya, kanan depan. Seperti ini. Ini kaki kanan depan. Yang ketiga, anak kedua B berdiri di hadapan A dengan posisi tubuh agak menyamping. Kaki kiri menjadi tumpuan kuda-kuda. Nah, seperti ini. Jadi kaki kiri ini dia menjadi tumpuan kuda-kuda ya. Kaki kiri ini ke depan dan kaki kanan kita belakang. Ya. Kuda-kuda. Oke, yang berikut. 4. A menekuk tangan kiri di samping badan, sedangkan tangan kanannya diayun dan melakukan pukulan. Nah, seperti ini. Gerakan A menekuk tangan kiri di samping badan. Nah, ini jadi dia menekuk tangan kiri di samping badan dan tangan kanan diayun melakukan pukulan ini. Seperti ini ya. Oke, yang berikut, melakukan tangkisan atas dan bawah untuk menghindari pukulan A. Jadi pada saat bagian A dia sudah melakukan pukulan, kedua orang bagian B dia melakukan tangkisan atas bawah untuk menghindari pukulan ini seperti begini. Dia sudah menangkis pukulan dari anak nomor A ini ya. Jadi oke, nomor 6. Selama mempraktikkan gerakan, baik A maupun B harus mengarahkan pandangan mereka kepada serangan dari lawan masing-masing. Jadi sudah
Jadi anak-anak, jadi pada saat melakukan pukulan, tangkisan dan langkah, kita harus pandangan kita harus menuju pada orang tersebut. Ya, supaya kita harus bisa melihat bagaimana orang itu dia melakukan pukulan dan kita bisa menangkis dengan baik. Nah, jadi pandangan itu penting. Oke, yang kedua, variasi dan kombinasi gerakan menendang dan elangkan bawah. Nah, di sini variasi dan kombinasi gerakan menendang dan elangkan di bawah. Oke, kita membahasnya. Gerak dasar seni bela diri pencak silat yang kedua adalah variasi dan kombinasi gerak menendang dan elangkang bawah. Amati gambar di bawah ini untuk mempelajari variasi dan kombinasi gerakan tersebut. Jadi yang pertama, berdiri siap dulu anak-anak. Berdiri siap. Yang kedua, melakukan tendangan ya. Melakukan tendangan. Tendangan menggunakan kaki kanan, sedangkan kaki kiri tidak. Ya, yang bagian A melakukan tendangan ke bagian B dengan menggunakan kaki kanan. Sedangkan anak bagian B ini ya, anak bagian B ini dia melakukan hindaran ya. Dia menghindari tendangan dari bagian A, anak bagian A. Ya. Jadi itu adalah variasi dan kombinasi gerakan. Oke, anak-anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya. Minggu depan kita akan lanjut di halaman 68 anak-anak. Pak Guru harap selama tugas yang Pak Guru kasih, selama materi UTS yang Pak Guru kasih, kalian harus pelajari anak-anakku, terutama materi-materi, karena nanti pada saat ulangan akhir semester nanti materinya keluar dari situ. Oke anak-anakku, sebelum kita mengakhiri, mari kita mengakhiri dengan doa. Semua ambil sikap doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bye-bye anak-anakku.